Menjadi jawaban dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal anugerah Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak kami mendengarnya, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu dipenuhi dengan segala hikmat dan pengertian rohani untuk mengetahui kehendak Tuhan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, dalam surat Kolose pasal 1 ayat 1-14, kita menemukan doa Paulus yang hangat dan dalam bagi jemaat yang dikasihinya. Ia tidak hanya mengucap syukur atas iman mereka, tetapi juga memohon agar mereka dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak Tuhan dalam segala hikmat dan pengertian rohani. Namun, doa Paulus tidak berhenti pada pengertian saja. Ia melanjutkan dengan harapan agar jemaat hidup layak di hadapan Tuhan, menyenangkan Dia, dan berbuah dalam setiap pekerjaan baik. Dengan kata lain, iman bukan hanya tentang apa yang kita yakini, tetapi juga bagaimana kita hidup. Firman Tuhan bukan hanya untuk disimpan dalam hati atau dihafal di kepala, tetapi untuk dijalani. Paulus mengajak jemaat Kolose dan juga kita untuk menjadi jawaban atas kasih Tuhan yang kita terima, menjadi jawaban atas kebutuhan dunia yang terus berseru. Firman Tuhan memang tidak jauh dari kita, seperti yang disampaikan dalam Ulangan 30. Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Artinya, Tuhan sudah menanamkan dalam diri kita segala yang dibutuhkan untuk hidup seturut kehendak-Nya dan menjadi berkat bagi sesama. Dunia di sekitar kita tidak kekurangan masalah, luka-luka batin, ketidakadilan, kesepian, kemiskinan, relasi yang rusak. Namun justru di sanalah firman Tuhan menghendaki kita hadir, menjadi jawaban. Tidak selalu dalam tindakan besar, terkadang melalui perhatian kecil, kunjungan, doa, atau kehadiran yang setia. Seperti orang Samaria dalam Lukas 10 ayat 25-37 yang melihat, tergerak oleh belas kasihan dan bertindak. Ia tidak banyak bicara, ia tidak menunggu sistem berubah, ia berhenti dan membantu. Dan itulah kasih yang sejati, kasih yang menjadi jawaban.
Mazmur 25 mengajarkan bahwa untuk bisa hidup seperti itu, kita perlu terus-menerus dibimbing oleh Tuhan. Menjadi jawaban bukan karena kita hebat, tetapi karena kita rela dipakai Tuhan, karena kita bersedia belajar, bertumbuh, dan membuka hati. Maka, melalui ibadah ini, marilah kita memperbaharui komitmen untuk menjadi jawaban, bukan dengan kebisingan wacana, tetapi dengan tindakan nyata yang lahir dari iman dan belas kasih. Sebab ketika firman tinggal di dalam hati dan hidup kita, dunia tidak hanya mendengarnya, tetapi melihat dan merasakannya. Diskusikan. 1. Dalam hal apa Anda merasa Tuhan sedang memanggil Anda untuk menjadi jawaban bagi orang lain? 2. Apa tantangan terbesar Anda dalam menghidupi firman Tuhan? Bukan hanya mengetahui atau menghafalnya. 3. Bagaimana komunitas ini bisa saling mendukung agar firman Tuhan sungguh menjadi nyata melalui tindakan kita bersama?